Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi warga jemaat GKI Martin Luther, baik yang berada di rumah, keluarga masing-masing, tapi juga yang telah datang dalam persekutuan jemaat GKI Martin Luther Kamkei dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Kami PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Dan apabila Bapak Ibu warga jemaat, warga yang baru pertama kali datang mengikuti ibadah bersama dengan kami jemaat GKI Martin Luther, kami mengucapkan selamat datang. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari ingin menetap bersama dengan kami jemaat Martin Luther, dapat melaporkan diri kepada majelis terdekat ataupun kepada sekretariat jemaat pada setiap hari kerja untuk dapat pelayanan tetap dari majelis jemaat. Selanjutnya kami akan membacakan warta jemaat pada Minggu 11 Oktober 2020 sebagai berikut. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GKI Martin Luther bahwa untuk laporan keuangan jemaat dapat diikuti dan telah disiapkan di depan pintu gereja jemaat GKI Martin Luther ataupun di dalam ditempelkan pada papan informasi jemaat. Yang kedua, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa mulai hari Minggu ini tanggal 11 sampai dengan 30 Oktober 2020, ibadah subuh setengah 6 dan juga ibadah sore jam 4 ditiadakan dalam jemaat GKI Martin Luther. Dan yang dilaksanakan adalah ibadah Minggu pagi jam 9 di gedung gereja GKI Martin Luther yang dilakukan dengan live streaming. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah di rumah ataupun keluarga masing-masing. 2. Pada ibadah Minggu pagi ini jam 9 akan dilaksanakan ibadah lewat live streaming dan toa jemaat, tapi juga dapat diikuti melalui YouTube dengan link Happy Cut atau Facebook atas nama Bapak Yunus Loamansa dan TV Papua. Yang berikut untuk ibadah KSP, ibadah WIK dan ibadah unsur-unsur jemaat untuk sementara waktu di sepanjang bulan Oktober, ibadah ditiadakan tetapi dilakukan di keluarga atau rumah masing-masing sesuai dengan jadwal-jadwal ibadah untuk KSP dan WIK hari Selasa dan Jumat untuk unsur-unsur yang sudah diatur oleh Badan Pelayan Unsur-Unsur. Dan liturgi ibadah untuk setiap keluarga telah dibagikan oleh majelis jemaat untuk dapat diikuti bersama-sama. Dan untuk ibadah KSP, ibadah WIK dan unsur-unsur akan ditandai oleh majelis jemaat dengan bunyi lonceng gereja sebagai tanda untuk beribadah, baik ibadah KSP, ibadah WIK, dan juga ibadah unsur-unsur jemaat. Dan ibadah yang berlangsung di rumah-rumah ataupun di keluarga-keluarga masing-masing, baik ibadah Minggu, ibadah KSP, ibadah WIK, dan unsur-unsur jemaat, persembahan syukurnya dapat dikumpulkan dan dapat disetor melalui koordinator WIK atau badan pelayan unsur jemaat, ataupun juga dapat langsung menyetornya kepada bendahara jemaat pada setiap hari Minggu. Selanjutnya kami menyampaikan pengumuman niat nikah bahwa akan dilaksanakan pernikahan kudus, yaitu atas pasangan calon mempelai pria nama lengkap Franky Romario Sawaki SE, alamat
BTN Puskopat Atas Kamkei, pekerjaan pegawai BUMN, anak dari Bapak Purnawirawan AKP Carlos Roy Sawaki SE, Ibu Henrika Evelyn Korisano, alamat BTN Puskopat Atas Kamkei. Calon mempelai pria adalah warga jemaat GKI Martin Luther Kamkei Abepura pada wilayah pelayanan WIK 1. Calon mempelai wanita nama lengkap Brigpol Evelyn Stella Rebru SH, alamat Jalan Jeruk Nipis, Mes Polwan, Polda Papua. Pekerjaan anggota Polri. Nama orang tua Bapak almarhum Nicholas Krebru AMDT. Nama Ibu almarhumah Magdalena Tokoro SPD. Alamat Kampung Dosai, Sentani Barat. Warga jemaat Evata Dosai Klasis Sentani. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan di Jemaat GKI Martin Luther Kamkei pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Dan yang terakhir disampaikan bahwa dalam ibadah minggu pagi ini jam 9, yang akan memimpin ibadah adalah Ibu Pendeta Tineke Koibur MTH. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu pagi hari ini, 11 Oktober 2020. Dan kami atas majelis jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ibadah di gedung gereja maupun yang ibadah di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menjemput pelayan firman, saya undang jemaat bangkit berdiri, dan kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata yang selanjutnya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Tuhan Ibu ketiganya yang
pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 150. Nyanyian Mazmur 150 baitnya yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya, puji kemuliaan-Mu dengan tangan yang teguh. Puji Allah lindungnya, Maha kuasa dan benar, perbuatannya besar. Puji Dia, haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat siapkan Kidung Jemaat 36. Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan bait 3 dan 4 kita nyanyikan setelah kita mendengarkan berita keampunan. Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2 akan kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan bait 3 dan 4 kita nyanyikan setelah kita mendengarkan berita keampunan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita tidak sempurna, termasuk tidak sempurna melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu di saat ini kita kembali lagi memohon pengampunan dari Tuhan atas kegagalan dan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, di pagi ini kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa kami manusia yang tidak sempurna. Berulang-ulang kali kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami masih gagal melakukan hukum kasih dalam kehidupan kami. Baik itu kasih kepada sesama kami manusia dan juga kasih kepada alam ciptaan-Mu. Kami mohon, ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk melakukan kebaikan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 36 bait 1 dan baitnya yang kedua, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku,
Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18b. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita aminkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 36, bait 3 dan baitnya yang keempat. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh aku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Untuk itu jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayatnya yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kiranya Roh Allah menolong kita melakukannya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Jemaat disilahkan duduk kembali. Atas nama jemaat dan majelis jemaat diberikan kesempatan kepada vokal grup PKB untuk mempersembahkan pujiannya. Disilahkan.
bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di pohon maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi dirimu. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Gembala baik, gembala baik, gembala baik. Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, baik yang ada di gedung gereja tetapi juga Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Pembacaan Alkitab bagi kita dalam ibadah di minggu pagi ini terambil dari dua bagian pembacaan. Yang pertama dari Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Dan yang kedua dari Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pembacaan Alkitab sekali lagi terambil dari Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Dan Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Sekali lagi pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 50. Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Dan Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu, karena di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan hidup kami yang berat, Engkau tidak membiarkan kami berjalan dan bergumul sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu memberikan petunjuk yang jelas dan tegas kepada kami lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan, sekarang kami mohon kiranya Roh-Mu datang untuk menguasai dan menaklukkan diri kami, perhatian kami, pendengaran kami dan hati kami. Supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat berbicara kepada kenyataan dan kebutuhan hidup kami yang paling nyata. Kiranya hati kami boleh menjadi lahan yang subur, di mana benih firman-Mu jatuh dan bertumbuh dan berbuah untuk kesukaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi kami, serta banyak orang di sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-23 dan Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Ibadah yang sejati. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Yang kedua dari Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan selalu tekun melakukannya dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gedung gereja tetapi juga yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan syukur kita dan mengiringi pemberian persembahan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 129, nyanyian rohani 129 bait 1 dan bait-bait seterusnya. Sementara kita memberikan persembahan, ingatlah firman Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 129 bait 1 dan bait-bait seterusnya, karunia baik semua dan segenap hidupku. Karunia baik semua dan segenap hidupku. Dan berkat tanganmu, setiamu ya Bapa, menjaga langkahku, tak tersebut betapa besar anugerahmu, beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertangga-tangga
Bapak dan Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kami akan membacakan persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan. Selain pemberian-pemberian Bapak dan Ibu sekalian yang telah diberikan baik di tangguh-tangguh derma maupun kotak-kotak persembahan yang terletak di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, kami akan membacakan beberapa keluarga yang memberikan persembahan khusus sebagai berikut. Pengucapan syukur yang pertama, keluarga di week 4 KSP 01 mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. Yang kedua, keluarga SP Imbiri memberikan derma atau persembahan ibadah keluarga di bulan Oktober minggu pertama. Yang ketiga, keluarga SB Imbiri juga memberikan derma atau persembahan untuk bulan September tahun 2020. Yang berikut, keempat, keluarga S. Yirseto mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Yang kelima, keluarga JP Manggombrap mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Yang keenam, keluarga yang tidak menyebutkan nama mengucap syukur atas berkat Tuhan dan Mama Paula yang telah pulang atau keluar dari rumah sakit. Yang ketujuh, keluarga Edu Sasarari mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Yang kedelapan, keluarga Dwi John Manius mengucap syukur atas selesainya wisuda anak terkasih Datu Arang pada tanggal 29 September tahun 2020 di Poltekkes Jayapura. Yang kesembilan, keluarga Paula Ohutun Itar memberikan derma atau pengucapan syukur. Yang ke-10, keluarga Ibu Erni Nov mengucap syukur atas ulang tahun anak terkasih Edward Nov pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 dan mama terkasih Maria Taniau pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Ke-11, Ibu Mari Nov mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-66 pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Yang ke-12, keluarga JP Manggombrap memberikan derma atau persembahan ibadah keluarga. Dan yang ke-13, keluarga yang tidak menyebutkan nama mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam keluarga. Perpuluhan, ada 7 keluarga yang memberikan persembahan perpuluhan. Yang pertama, keluarga SP Imbiri di week 6 KSP 01. Kedua, keluarga di week 4. Ketiga, keluarga R Tandibua. Keempat, keluarga S Yirseto. Kelima, keluarga Yunus Wakum. Keenam, keluarga PL Rumbekuan. Dan yang ketujuh, keluarga Y Deal di KSP 03 week 7. Selanjutnya kepada hamba Tuhan mohon untuk didoakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja tapi juga yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber sukacita dalam kehidupan kami. Kehadapan-Mu di pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Kami memberikannya karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Lewat anugerah kehidupan, kekuatan, berkat makanan dan minuman, dan segala sesuatu yang kami alami tiap-tiap waktu. Karena itu sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kami mohon, kiranya Engkau menerima dan memberkati persembahan kami, sehingga lewat persembahan ini, pekerjaan-Mu semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mohon berkat-Mu atas persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan yang diberikan secara khusus di pagi hari ini oleh jemaat-Mu, yang nama-nama mereka telah disebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan setiap pengucapan syukur yang diberikan
dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Ada yang mengucap syukur karena mengalami pertambahan usia dalam perjalanan kehidupan. Tuhan terus memberkati, memberikan sukacita, memberikan berkat-berkat-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Ada yang mengucap syukur karena mengalami keberhasilan dalam usaha, dalam pendidikan, dalam segala hal yang dilakukan. Tetapi juga dalam kegagalan yang kami alami, kami juga mengucap syukur karena Tuhan ada di dalam segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami. Di tengah-tengah duka cita yang mungkin juga dialami oleh jemaat-Mu, ada yang mengucap syukur karena kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan senantiasa mereka alami. Pengucapan syukur yang jemaat-Mu naikkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal yang mereka lakukan. Kami juga berdoa menyerahkan perpuluhan yang diberikan secara khusus sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi atau keluarga yang telah memberikan perpuluhan. Biarlah kehidupan mereka terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas nama jemaat dan majelis jemaat, diberikan kesempatan kepada Solo PKB Week 5, Solo PKB Week 5 untuk mempersembahkan pujiannya. Silakan. Ku pasrahkan ke tangan Tuhan dengan penuh kerendahan. Segala yang menimpa diriku, wujud kasih-Mu di tanganku. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati? Anugerahkah murka-Mu Tuhan? Jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku, kehadirat-Mu. Kini ku dapat bernyanyi lagi
bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuanmu, ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tanganmu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati, anugerahkah murkamu Tuhan? Jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku, kehadiratmu. Ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Bulan itu pun bersinar di hatiku, oh, dan abadi. Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja tetapi juga jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing, mari kita perhatikan kembali pembacaan Alkitab yang telah kita baca bersama-sama dari Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-23 dan Roma 12 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Tema dari khotbah di pagi hari ini, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna ibadah bagi kita? Apa makna ibadah bagi kita? Bagi sebagian besar orang, mungkin akan menunjuk kepada rangkaian peribadahan yang biasanya kita lakukan setiap hari Minggu. Susunan liturgi yang kita lalui setiap kita beribadah. Ada rangkaian puji-pujian, doa, dan pelayanan firman. Dan itu yang seringkali melekat dalam pikiran kita ketika ada pertanyaan kepada kita, apa sebenarnya makna ibadah? Pernyataan ini di satu sisi memang benar. Tetapi mungkin perlu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing, apakah ibadah hanya memang sebatas itu saja? Apakah seperti itu ibadah yang sejati? Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kata ibadah ini berasal dari bahasa Ibrani, dari kata abad yang berarti bekerja, melayani.
yang kemudian berkembang menjadi aboda, yang berarti pekerjaan atau ibadah. Awalnya kata aboda ini dipakai dalam penyembahan kepada dewa-dewi. Tetapi kemudian diisi dengan makna baru ketika dipakai dalam penyembahan kepada Allah yang tunggal. Dalam bahasa Yunani, ibadah dipakai kata latreia atau leutorgia, yang berarti dalam konteks kata itu, karena leutorgia itu leos berarti rakyat dan ergon itu kerja, jadi leutorgia itu berarti kerja bakti yang dilakukan penduduk kota. Pengertian katanya seperti itu. Jadi awalnya makna kata ini dikaitkan dalam pelayanan, dalam kesenian, olahraga, tetapi juga dikaitkan dalam hal politik. Jadi pada konteks itu, leutorgia itu apa yang dibaktikan seseorang untuk kepentingan kehidupan bersama. Pengertian kata leutorgia itu seperti itu dalam konteks pada waktu itu. Nah, kemudian akhirnya kata ini dipakai dalam arti kebaktian kepada Tuhan, mempersembahkan ibadah kepada Allah, yang memberikan gambaran tentang rasa takut, penuh hormat dan kekaguman kepada Allah. Jemaat Tuhan, dari pengertian yang kita sudah dengar bersama-sama, boleh dikatakan ibadah makna dasarnya adalah pekerjaan atau aktivitas hidup sehari-hari manusia yang senantiasa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ibadah juga dilakukan dalam suatu persekutuan jemaat. Ibadah yang seperti ini mengandung arti agar jemaat mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti seorang hamba akan lebih dahulu mendengarkan perkataan atau kehendak tuannya, barulah ia bekerja. Dengan demikian, ibadah yang dilaksanakan dalam bait Allah ataupun dalam gereja tidak hanya sebagai tempat memuji dan menyembah Tuhan saja, sebagai satu persekutuan, tetapi juga suatu suasana di mana umat Allah itu mendengarkan firman Tuhan dan yang nantinya akan diperbuat atau dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jemaat Tuhan, ibadah ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Israel. Ibadah ini merupakan pilar utama yang di atasnya kehidupan umat Israel itu dibangun dan diletakkan. Dan karena itu pemazmur dalam Mazmur 50 ini kembali lagi mengingatkan kita dan mengingatkan umat pada waktu itu dan juga bagi kita sekalian tentang ibadah yang sejati itu seperti apa. Karena kelihatannya dalam perkembangannya ternyata ada pemahaman yang keliru pada ibadah yang dilakukan oleh umat pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 50 yang kita baca merupakan sebuah teguran atas kesalehan atau ibadah yang keliru di hadapan Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Melalui Mazmur ini kita akan melihat apa yang harus kita koreksi dalam ibadah-ibadah yang mungkin selama ini kita lakukan dalam hidup kita. Menjadi koreksi bagi kita, bagaimana kita seharusnya beribadah kepada Allah dan bagaimana ibadah yang berkenan di hadapan Allah itu. Kita melihat Mazmur 50 ini secara keseluruhan itu dibagi dalam 5 bagian. Bagian yang pertama itu dari ayat 1 sampai ayat 5, itu menggambarkan bagaimana pemazmur melukiskan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Lalu bagian yang kedua, ayat 8 sampai 13, menggambarkan apa yang tidak Allah sukai dalam kehidupan umatnya. Bagian yang ketiga itu ayat 21a, bagaimana orang yang bersalah biasanya melakukan pembelaan diri. Lalu bagian yang keempat, bagaimana Allah menunjukkan keseriusannya kepada kesalehan umat yang keliru. Dan bagian yang kelima, ibadah seperti apa yang Allah minta dari kita. Kira-kira itu 5 bagian dari Mazmur 50 yang kita baca bersama-sama di hari ini.
Di dalam Mazmur ini, secara keseluruhan Allah dilihat sebagai hakim dalam kehidupan umatnya. Dengan kuasanya dia sanggup untuk mengadili umatnya dengan seadil-adilnya. Dan Allah akan mengadili umatnya berdasarkan ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya. Nah, hal itu diungkap oleh Allah dalam kemahakuasaannya, bahwa ia sanggup melihat manakah ibadah umat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau hanya merupakan kesalehan yang menipu. Allah tidak suka kalau umatnya berpikir Allah dapat dipuaskan hanya dengan korban sembelihan atau korban bakaran atau sekedar persembahan saja. Sementara di balik itu semua umat hidup dengan seenaknya, menolak teguran dari Allah, tidak berbeda dengan pencuri, pesina, dan bibir yang mengucapkan kata-kata yang jahat serta banyak tipu daya. Nah, Allah berkata, bila ibadah hanya sekedar dimaknai sebagai sebuah ritual persembahan korban, maka Allah menegaskan itu tidak berguna. Allah adalah pemilik segala sesuatu, mau hewan, ternak, atau apapun yang mereka bawa untuk dikorbankan. Allah menentang ibadah yang demikian. Ibadah yang hanya dimaknai sebagai sebuah ritual atau rutinitas belaka saja. Ibadah yang kemudian kehilangan kuasanya. Ibadah yang harusnya mengubah kehidupan orang yang melakukannya, tetapi sebaliknya tidak. Bahkan yang lebih menyedihkan ketika diamnya Allah dipahami sebagai tanda bahwa ibadah yang demikian tidak menjadi persoalan bagi mereka yang melakukan ibadah pada waktu itu dengan pemahaman mereka yang seperti itu. Jadi orang yang sudah, istilahnya orang yang sudah beres sehat rohani, dengan cukup hanya memberikan korban bakaran atau cukup datang ke gereja, memberi persembahan, melayani di gereja, kadang-kadang merasa itu sudah cukup, itu sudah ibadah yang penuh menurut mereka. Tetapi tidak seperti itu ibadah yang dimaksudkan dalam bagian pembacaan kita di hari ini. Pemazmur mengingatkan kita tentang pemahaman ibadah yang keliru yang terjadi dalam pemahaman umat Israel pada waktu itu. Dalam Mazmur 50 ayat 23 kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, ibadah yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa. Di ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dari bagian terakhir ini, ayat 23 dari Mazmur 50 ini memberikan gambaran kepada kita ibadah seperti apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya harus dilakukan oleh umat pada waktu itu, tapi juga oleh kita sekalian. Dan sejalan dengan pemazmur, Rasul Paulus dalam pembacaan yang kedua memberikan gambaran kepada kita tentang ibadah yang sejati yang Allah kehendaki dalam kehidupan umatnya. Kalau kita perhatikan secara khusus surat Roma 12 tadi, diawali dengan frase karena itu. Jadi karena frase karena itu tentu muncul pertanyaan, karena apa? Karena itu berarti ada sesuatu. Karena apa? Nah, jawabnya itu ada di perikop sebelumnya, Roma 11 ayat 25 sampai 35. Yakni karena kemurahan Allah. Apa maksudnya? Paulus menjelaskan bahwa Allah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuannya telah memberikan kemurahannya kepada kita yang dahulu tidak taat, agar kita yang telah mendapatkan kemurahan Allah sekarang membagikan kemurahan itu kepada orang lain yang belum taat kepada Allah. Jadi logika Allah sungguh tidak biasa bagi logika manusia. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, kelihatannya seperti itu, supaya ia menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Kalau kita membaca di ayat yang ke-32, Roma 11 ayat 32. Jadi karena kemurahan Allah. Kemurahan Allah dalam hal ini berarti adalah tindakan inisiatif dari pihak Allah bagi umat manusia. Dan inilah yang menjadi dasar bagi Paulus untuk memberikan nasihatnya kepada jemaat Roma.
agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Paulus hendak mengingatkan umat supaya mereka tidak jatuh kepada tujuan untuk mencetak sekedar prestasi rohani dalam peribadahan mereka. Persembahan tubuh maksudnya adalah menghadirkan hidup dalam tubuh kita. Menghadirkan hidup dalam tubuh kita sebagai sesuatu yang layak kepada Allah. Bukan soal kita mencetak poin atau bukan soal kita menabung kebaikan, bukan. Bukan soal kita menegakkan keunggulan mutu hidup kita, tetapi sebaliknya persembahan tubuh itu, persembahan tubuh kita adalah respon sewajarnya atas kemurahan Allah yang telah terlebih dahulu melimpah dalam karya persembahan Kristus Yesus bagi kita. Jadi kesadaran bahwa persembahan hidup kita ini adalah respon dari persembahan hidup Kristus, itulah nilai dasar dari ibadah yang sejati. Jadi sekali lagi kesadaran bahwa persembahan hidup kita ini adalah respon dari persembahan hidup Kristus, itulah nilai dasar dari ibadah yang sejati. Jadi frase ibadah yang sejati dalam bacaan ini, dalam bahasa Yunaninya itu ten logiken latriean, yang diterjemahkan ibadah yang sejati. Frase Yunani ini dapat diartikan sebagai ibadah yang masuk akal, ibadah yang syarat makna, ibadah yang penuh arti. Kata ten logiken latriean yang diterjemahkan ibadah yang sejati ini, itu diartikan sebagai ibadah yang masuk akal, ibadah yang syarat makna, ibadah yang penuh arti, bukan ibadah yang kosong, ibadah yang sekedar kegiatan keagamaan yang hingar-bingar tetapi tidak mendalam. Tetapi ibadah sebagai tindakan iman yang berkualitas, penuh makna, memuaskan roh, jiwa, dan rasa kita sebagai manusia, termasuk akal kita. Artinya dia menyapa keseluruhan diri kita sebagai manusia. Dan itulah makna ibadah yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi ibadah bukan sekedar kegiatan beribadah dalam arti ritus atau dalam lingkup agama saja, tetapi ibadah itu adalah sebuah penghayatan dan ekspresi iman dalam segala aspek kehidupan kita sebagai manusia. Baik secara pribadi maupun sosial, baik yang kasat mata ataupun di dalam hati kita, baik hal yang profan maupun yang sakral, baik dalam ranah yang rohani maupun ranah yang kita beri predikat sekuler. Dalam semua lingkup hidup manusia, disitulah respon akan kemurahan Allah itu terwujud nyatakan. Sehingga ibadah itu sekali lagi bukan sekedar sebuah urut-urutan ibadah atau ritus yang benar saja, bukan kita beribadah lengkap dari awal, fotum dan salam sampai berkat terus selesai kita pulang, bukan sekedar itu. Memang itu ibadah, tetapi bukan sekedar ritus yang benar, tetapi juga sebuah refleksi batin hati kita yang benar, yang lahir dalam bentuk tindakan yang benar ketika kita pulang dari gedung gereja, ketika kita beribadah secara khusus dalam penyembahan kepada Allah. Jadi sekali lagi ibadah itu bukan sekedar sebuah ritus yang benar, tetapi juga sebuah refleksi yang mendalam dalam hati dan kehidupan kita. Kemudian itu terwujud nyatakan atau itu lahir dalam sebuah tindakan yang didasari oleh penghayatan kita tadi tentang ibadah, tentang penyembahan kepada Allah. Itu kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, beribadah atau ibadah sekali lagi bukan sekedar ibadah rutinitas yang kita lakukan. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja atau kita ibadah di rumah. Tidak seperti itu. Kita harus ingat bahwa mutu ibadah juga harus kita perhatikan. Jadi mutu ibadah itu tidak tergantung kepada ruang ibadah khusus yang megah atau kepada kecanggihan alat musik atau multimedia yang menarik atau menarik dan tidaknya sebuah khotbah dalam ibadah, bukan seperti itu. Memang itu juga hal yang penting. Atau
di sepanjang masa pandemi COVID ini, orang seringkali berdebat tentang ibadah. Ibadah lebih afdol, lebih mantap ketika ibadah di gereja daripada kita ibadah di rumah. Nah, tidak seperti itu, bukan soal itu sebenarnya yang harus kita perdebatkan tentang sebuah ibadah. Memang hal-hal itu penting, tetapi bukan yang terutama dalam sebuah ibadah. Sebab ukuran mutu dalam ibadah justru ditemukan setelah ibadah yang ritus kita lakukan, rutinitas kita lakukan setiap minggu itu, kita lakukan setelah kita keluar dari ruang ibadah ini. Jadi ukuran mutu sebuah ibadah ditemukan setelah ibadah itu usai. Maksudnya ibadah di gedung gereja ini usai, kita mulai lagi dengan ibadah kehidupan di luar sana. Jadi di luar gedung gereja itu sebenarnya kita juga melakukan ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini ada ibadah ritus, tetapi juga ada ibadah kehidupan. Dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kalau kita mau menghayati arti ibadah atau makna ibadah yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi ada ibadah ritual dan ada ibadah kehidupan. Itu menjadi dua hal yang saling mengkait satu dengan yang lainnya. Menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ibadah yang satu menguatkan ibadah yang lain dan seterusnya. Ibadah kita secara ritual, secara rutinitas yang kita lakukan, menguatkan ibadah kehidupan yang kita lakukan setelah kita keluar dari gedung gereja dan sebaliknya. Kita kembali lagi kita beribadah, kita mengkonfirmasi apa yang sudah kita lakukan dalam ibadah kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ibadah ritual dalam arti penyembahan kepada Tuhan seperti yang kita lakukan dalam gedung gereja atau juga yang saat ini dilakukan oleh jemaat-jemaat yang tidak datang beribadah di gereja dan ibadah dari rumah masing-masing. Kita ingat bahwa ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Semua yang kita lakukan itu menjadi sebuah ibadah dalam hidup kita. Jadi itu yang Allah kehendaki sesungguhnya dalam kehidupan beribadah kita. Jadi mari kita menghayati keseluruhan hidup kita ini sebagai sebuah ibadah yang sejati. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, di dalam gedung gereja bahkan kita keluar, semuanya menjadi sebuah ibadah yang sejati dalam kehidupan kita. Jadi saat kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kemudian kita meneruskan ibadah itu dalam kehidupan keseharian kita. Situasi kehidupan kita yang sulit saat ini, sebenarnya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini seharusnya mendorong kita untuk lebih berempati terhadap penderitaan yang ada di luar sana. Ketika kita melakukan itu, mengasihi orang lain, menopang orang yang kesusahan dan sebagainya, itu satu bagian bentuk ibadah yang kita lakukan. Ibadah kehidupan yang kita lakukan di luar sana. Sebagai bagian bentuk kita hadir di sini melakukan ibadah secara ritual, kita menghayati itu dengan sepenuhnya, kemudian kita keluar dan kita melakukan lagi ibadah kehidupan. Melakukannya dengan benar. Dan itu menjadi sebuah persembahan yang hidup. Seperti dikatakan dalam Roma tadi, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan menjadi persembahan yang hidup, dan itulah ibadah yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Atas nama jemaat dan majelis jemaat, diberikan kesempatan kepada majelis jemaat GKI Martin Luther untuk mempersembahkan pujiannya. Silahkan.
Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan baik yang ada di gedung gereja, tetapi juga jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Untuk itu jemaat dimohon bangkit berdiri. Dan di akhir dari pengakuan iman ini kita mengaminkannya dengan menyanyi dari nyanyian rohani 79, nyanyian rohani 79, bait 1 dan baitnya yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 79 bait 1 dan baitnya yang kedua. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami agar hingga Tuhan kami berteguh sampai akhirnya diselamatkan dari panjang. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini kami datang dan bersyukur karena kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dan kami alami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan secara khusus lewat ibadah kami di pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Mampukan kami ya Roh Kudus agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi lebih daripada itu kami pun diberi hikmat dan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Memahami dengan benar ibadah yang sejati dan kemudian kami mampu melakukan ibadah itu dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini memuliakan Tuhan dan itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah Bapa, sumber kekuatan dan hikmat, kami berdoa menyerahkan kehidupan pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di sini. Jemaat GKI Martin Luther Kamkei. Tuhan memberkati dan memampukan hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di sini. Baik sebagai pendeta, ketua majelis, para penatua dan siamas, guru-guru sekolah minggu, badan pelayan unsur, kostor, tata usaha, bahkan seluruh warga jemaat yang ikut menopang pelayanan yang berlangsung dalam jemaat-Mu di sini. Kiranya pelayanan mereka diberkati dan menjadi berkat bagi sesamanya dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi pelayanan yang akan berlangsung secara khusus di minggu kerja yang baru, minggu pelayanan yang baru. Tuhan senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu dan seluruh warga jemaat dalam melakukan tugas pelayanan di sepanjang minggu ini.
hikmat Tuhan senantiasa ada pada mereka untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dalam ibadah ini kami juga berdoa menyerahkan panitia pembangunan GSG yang sedang bekerja untuk menyelesaikan pembangunan GSG. Tuhan memberkati kerja mereka, beri hikmat, berikan jalan keluar bagi setiap upaya yang dilakukan, agar semua yang dilakukan dapat terus menopang panitia bahkan seluruh jemaat dalam menyelesaikan pembangunan GSG ini. Kami berdoa di hari ini ya Tuhan, menyerahkan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Apapun profesi jemaat-Mu, Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka secara pribadi bahkan keluarga, memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi mereka supaya mereka mampu melakukan tugas pekerjaan mereka dengan baik, dan kehidupan mereka lewat pekerjaan mereka, lewat semua hal yang mereka lakukan, mereka senantiasa menjadi berkat bagi sesama mereka, dan lebih daripada itu nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak di dalam jemaat-Mu di sini, mulai dari anak-anak yang masih ada di dalam kandungan ibu, anak-anak balita, anak-anak kecil, anak-anak tanggung, remaja, bahkan pemuda dan pemudi. Tuhan memberkati mereka, memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam segala hal yang mereka lakukan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa di saat ini menyerahkan jemaat-Mu, secara khusus jemaat GKI Martin Luther yang sementara terbaring karena sakit, baik di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan lebih mengenal dan mengetahui keberadaan dan pergumulan kesakitan mereka. Tuhan kiranya hadir, menjamah mereka, memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami duka cita, pergumulan yang berat, biarlah Tuhan hadir memberikan juga kekuatan bagi mereka di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kehidupan mereka saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan para janda, duda, anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu di dalam jemaat-Mu di sini, juga orang-orang tua yang telah memasuki usia lanjut. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi mereka, supaya dalam kehidupan mereka, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menyertai, melengkapi semua yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa kami dan tanah kami Papua dengan rasa takut dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Secara khusus di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih terus melanda kehidupan kami. Banyak orang yang mengalami pergumulan yang berat, banyak orang yang mengalami dampak dari pandemi COVID yang melanda kami ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk terus menolong kami semua, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini kami tetap mampu untuk berdiri, melangkah bersama dengan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu GKI di tanah Papua, di arah sinode, klasis dan jemaat-jemaat dalam seluruh pelayanan yang dilakukan. Biarlah kehadiran gereja-Mu, pelayanan yang dilakukan mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh umat Tuhan yang dilayani di atas tanah Papua ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi umat Tuhan di belahan dunia manapun yang menderita karena peperangan, kerusuhan, kelaparan, korban-korban kekerasan, setiap orang yang sedang kehilangan pengharapan dalam hidup mereka. Tuhan hadir, memberi kekuatan bagi mereka, dan biarlah mereka tetap merasakan pengharapan di tengah-tengah situasi kehidupan mereka yang sulit saat ini. Bapa di dalam sorga, akhirnya kami semua yang melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Majelis jemaat yang bertugas, pemain keyboard, petugas multimedia, jemaat-Mu yang boleh beribadah di gedung gereja, tetapi juga jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami semua sebagai alat-Mu untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami juga berdoa bagi solo, vokal grup, tapi juga paduan suara yang telah mengisi puji-pujian di hari ini. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya seluruh kehidupan kami di pagi hari ini kami bawa dan kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja dan juga yang beribadah dari rumah masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Untuk itu bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 162, nyanyian rohani 162, bait 1 dan baitnya yang kedua. Bait yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Kau ku kenal, tak usah ku kejut, dan tanganmu setia dan lembut. Ya Tuhanku, tetaplah Engkaulah pembimbingku di jalanmu ke negeri pembimbingku, di sisimu perjalanan senang, kegelapanku kau jadikan terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudari dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudari. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari selamat dan sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu kepada jemaat yang ada di gedung gereja, tetapi juga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan dan semua umat Tuhan yang berada di rumah-rumah dan keluarga-keluarga masing-masing yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah ibadah Minggu pagi 11 Oktober 2020 yang telah berlangsung di tengah-tengah persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Kamkei Abepura yang telah dipimpin oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Tineke Koibur MTH. Atas nama majelis jemaat dan seluruh warga jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Tineke Koibur MTH yang telah melayani dan memimpin ibadah dalam Jemaat GKI Martin Luther. Tuhan memberkati Ibu di dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, tapi juga dalam keluarga. Juga terima kasih majelis jemaat kepada vokal grup PKB, solo PKB week 5, paduan suara majelis jemaat, pianis, kostor tata usaha, dan juga teknisi operator multimedia yang telah melayani Tuhan dalam ibadah di Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua yang telah dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga kepada seluruh warga jemaat yang hadir,
dalam mengikuti ibadah minggu pagi baik di gedung gereja Martin Luther KMK Apepura maupun yang mengikuti ibadah di rumah dan keluarga masing-masing. Kami mengucapkan selamat berhari Minggu dan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua warga jemaat sekalian, bahkan umat Tuhan. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini yang telah berlangsung dalam rumah Tuhan maupun di tengah-tengah persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Dan terimalah salam dan hormat kami pelayan dan seluruh majelis jemaat GKI Martin Luther. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kami mohon seluruh warga jemaat untuk mengikuti arahan dari Ketua Majelis Jemaat. Kami mohon kepada seluruh warga jemaat untuk tetap bersabar dalam gedung gereja untuk mengikuti arahan Ketua Majelis Jemaat. Shalom, selamat hari Minggu, baik majelis jemaat, warga jemaat yang beribadah di rumah Tuhan, tapi juga yang ada di rumah masing-masing. Kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ibadah yang dimulai hari ini Minggu tanggal 11 Oktober dan berlangsung sampai tanggal 31 Oktober. Ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan berkaitan atau berkenaan dengan wabah virus corona atau pandemi COVID-19 dalam lingkungan jemaat GKI Martin Luther KMK, supaya kita tetap menjaga tidak beredarnya atau menjadi tempat di mana virus ini kita berikan kepada orang lain di dalam persekutuan kita ketika kita beribadah. Dan juga melihat data dan kenyataan sampai sekarang ini bahwa di sekitar jemaat kita ada jemaat, tetapi juga tetangga yang terpapar virus corona ini. Karena itu kepada seluruh warga jemaat, kami sangat mengharapkan pengertian baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, bahwa mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 Oktober ini, kita tetap akan melakukan ibadah dengan live streaming yang disiarkan pada jam 9, sehingga ibadah subuh dan juga ibadah sore untuk sementara tidak diadakan. Semua bentuk ibadah itu dilakukan di rumah masing-masing. Sesudah tanggal 31 kita akan melihat keadaan ini kembali, dan live streaming akan tetap kita lakukan dalam pelayanan. Karena itu sekali lagi kami majelis jemaat mengharapkan kepada seluruh warga jemaat untuk melakukan dan membangun mezbah Tuhan di rumah masing-masing. Dengan panduan liturgi renungan yang sudah dibagikan oleh Majelis WIK, dipergunakan dalam ibadah-ibadah di rumah.
baik ibadah setiap malam, ibadah unsur, dan juga ibadah hari Minggu. Jika ada warga yang belum memiliki liturgi atau renungan, segera menghubungi majelis weeknya supaya mendapat liturgi dan bahan renungan. Karena itu kami sangat mengharapkan pengertian baik dari warga jemaat untuk situasi yang kami harus ambil, sehingga ada ibadah sementara dalam bulan Oktober ini kita menggunakan live streaming dan hanya pelayanan pada jam 9. Sesudah tanggal 31 Oktober kita akan pertimbangkan itu kembali. Saya pikir ini yang saya perlu sampaikan kepada seluruh warga jemaat, rekan-rekan majelis jemaat, bahwa kita tidak menutup mata kita di sekitar kehidupan kita, karena Tuhan datang untuk membawa dan memberikan kehidupan untuk kita. Dan kita selaku hamba-hamba Tuhan, kita ditugaskan untuk menjaga dan memelihara kehidupan itu. Karena ini adalah bagian sikap iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.